channelku Maria. Kali ini super duper excited. Kenapa? Karena memang aku selalu bersemangat ya kalau nge-review lip produk baru. Dan ini tuh udah lumayan seliweran di FYP aku. Katanya juga tahan lama. Kemarin aku lihat di beberapa reels kayak gitu juga ya. Produknya dari Timeforia yang Altera Blurring Lip Tint. Oke, pas aku lihat konsepnya tuh dia kayaknya glossy yang nanti akan berubah menjadi powdery matte yang bisa ngeblurin tekstur. Itulah kenapa aku penasaran buat nyobain, karena nanti finishnya tuh biasanya bakal ringan, udah gitu juga transfer proof. So, ya aku udah beli 3 shade varian warna yang direkomendasikan ya di official store. Bahkan kemarin ada satu shade yang bener-bener cakep, itu sampai PO 10 hari karena aku nggak mau nunggu, aku beli 2 di official. Yang satunya aku beli di Watson ya, dan akhirnya hari ini bisa aku review ke kalian. Buat kalian yang udah nungguin review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan pastinya sekarang aku akan ngebahas detail dari packagingnya. Timeforia selalu sih kalau bikin packaging itu nggak biasa ya. Aku udah review 3 lip produknya yang lain. Ada lip tint, lip stand, sama lip velvet kalau nggak salah. Nanti kalau kalian belum tonton, bisa cek aja di atas sini. Atau nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Tapi memang ketiganya itu di aku kurang tahan lama, so nanti kita akan lihat yang ini ya. Dan kalau aku lihat secara mendetail, bagian depan udah pasti ada nama produknya Timeforia Altera Blurring Lip Tint. Udah gitu di sisi lainnya ini ada nama shade-nya dan beberapa klaimnya. Dia menyebutkan yang pertama shine to matte, itulah kenapa dari glossy dia akan berubah menjadi matte, all day stand, dan juga blurring. Ada efek ngeblurin. Dan stay-nya bisa tahan ya, all day stand. Nanti kita akan lihat aja kayak gimana. Untuk produknya ini expiry date-nya sampai di tahun 2028, tapi seperti biasa kalau udah dibuka, masa berlakunya 12 bulan aja. Udah pasti aku juga bakal kasih tunjuk detail ingredients-nya ya, walaupun ini lumayan kecil dan perpaduan warna pink gloss gini sama tulisan putih, aku nggak yakin bakal nampak jelas ya. Semoga aja bisa terlihat detail. Dan pastinya karena ini brand luar ya, ada tempelannya seperti ini yang menunjukkan di sini dalam bahasa Indonesia keterangan-keterangan produk dengan ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, aman ya untuk lip tint-nya ini buat kita pakai. Terus di bagian ujungnya ini ada nama-nama shade-nya. Sebenarnya kemarin yang direkomendasikan atau yang hot itu ada 4 shade. Di sini aku beli 3 yang masih cenderung kayak natural gitu. Nanti kita akan lihat warna-warnanya ya. Sebelumnya aku akan masuk ke packaging dalamnya dulu. Ini rada beda dari yang Timeforia sebelumnya ya, yang dia kayak lebih gede gitu. Yang ini seperti lip produk pada umumnya, bulat, bentuk tabung seperti ini. Warnanya masih menyesuaikan dengan package luarnya, kayak warna-warna pinkish, glossy, bronze seperti ini. Dengan di bagian atasnya tuh ada kayak, apa ya ini, detailnya. Aku akan kasih tunjuk kayak tangan gitu, yang memegang tatanan tata surya, aku nggak tahu sih, pokoknya seperti itu detailnya, kalian bisa langsung lihat aja. Ini yang rada beda sih dari lip produk biasanya, karena memang Timeforia selalu unik-unik ya package-nya. Aku sih nggak masalah dengan packaging yang kayak gini, kesannya memang wow, mewah gitu. Dan di bagian bawahnya udah pasti ada keterangan produk, termasuk nama shade-nya juga neto nih, ada di 4 gram. Kemarin aku beli itu harganya sekitar 90 atau 100 ribuan, nanti langsung akan aku tulis aja di sini detailnya. Dan seperti biasa aku juga udah taruh link di kolom deskripsi kalau kalian pengen tahu harga terupdate. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku akan swatch satu per satu nih warna yang udah aku beli. Aku akan mulai dari satu shade yang sekarang tuh udah PO 10 hari. Tadi seperti yang udah aku ceritain karena warnanya memang cakep. Ini adalah yang 12 Hush. Oke, langsung akan aku pakai aja ya. Ini kondisi bare lips aku seperti ini, bibir aku bergradasi, pinggirannya agak gelap. Waktu aku swipe nih di bibir aku, teksturnya wow, dia tuh kayak watery yang ringan dan langsung kayak lembab glossy ya waktu di swipe di bibir aku. Dari segi pigmentasinya sih ini sebenarnya udah lumayan nutup, tapi aku pengen yang lebih nampol lagi. Secara pinggiran bibir aku agak gelap, jadi aku harus layer. Karena memang nggak usah khawatir di layer, nggak masalah. Secara teksturnya memang ringan sih kayak lip tint gitu. Cuman pigmentasinya bagus. Wanginya nih aku akan deskripsikan juga. Wanginya ini kayak hampir nggak kerasa sih. Ada wangi tapi tipis banget, agak-agak manis, fresh gitu. Aku nggak terlalu bisa mendeskripsikan karena memang nggak terlalu strong, waktu dipakai aja aman ya di hidung aku. Dan warnanya, yes, ini warna-warna nude pinkish brown yang ya definisi warna pink MLBB.
Yang pasti bakal banyak orang suka ya, karena nggak pucat sama sekali. Bahkan ini aku bare face pakai di wajah aku. Tuh kelihatan cantik kayak warna asli bibir alami gitu yang sudah cakep dari sananya. Yes, itu sih mendeskripsikan warna yang Hush ini. Pantesan ya bener-bener best seller dan sekarang udah PO. Di sini waktu dalam kondisi masih lembab seperti ini, waktu aku tap di tangan aku ya, dia masih transfer, kalian bisa langsung lihat. Dan setelahnya aku ratakan. Ini kayaknya sih kayak orang-orang yang sudah review ya, dikatup-katupkan aja biar dia merata gitu warnanya. Dan cara hasilnya beneran bisa jadi powdery matte dong. Tuh kalian bisa langsung lihat ya. Jadi lebih bisa ngeblurin garis-garis bibir aku sesuai klaimnya tadi. Shine to matte, sekarang dia udah powdery matte yang bisa ngeblurin tekstur dan garis bibir aku sehingga kelihatan lebih smooth ya. Tapi yang aku agak notice di sini sepertinya setelah menjadi matte itu agak oksidasi warnanya. Jadi aku akan kasih tunjuk aja before after di sini. Memang kayak warna brownishnya lebih nampak ya di sini, tapi masih kelihatan juga warna pinkishnya. Jadi bukan yang coklat banget gitu. Menurut aku sih ini masih oke untuk oksidasi di shade yang khas ini. Dan pastinya setelah udah ngeset matte seperti ini, aku akan coba cium di tangan aku. Yes, dia sudah transfer proof. Jadi udah nggak nempel lagi tuh di tangan, bersih ya. Terus feelsnya di bibir tuh bukan yang selembab tadi, tapi waktu dikatupkan tuh berasa ringan banget gitu. Nyaris kayak kita nggak pakai apa-apa di bibir. Ini bisa jadi poin plus juga kalau kamu suka lip tint dengan tekstur ringan, tapi finish akhirnya powdery yang matte, sehingga rasanya ringan banget di bibir. Dan sekarang aku akan coba hapus di shade yang pertama ini. Yang menurut aku sih itu hilang ya untuk lip tintnya, tapi memang dia meninggalkan stain. Yang stainnya itu bukan yang tebel banget, kayak tipis aja. Karena di pinggiran bibir aku yang gelap kayak udah kelihatan gitu. Tapi kan ini kita masih masuk di warna yang natural ya. Kita akan ke warna selanjutnya. Dan sekarang untuk warna kedua ini juga masih best sellernya ya, yang natural udah pasti, yaitu 009 Glimmer. Kalau kalian lihat di sini warnanya, yes, ini warna orange yang bener-bener fresh gitu. Yang waktu dipakai di bibir emang glossnya tuh kelihatan banget ya lembabnya. Dan dari segi pigmentasi sebenarnya ini satu kali celup sudah bisa menutupi di pinggiran bibir aku yang gelap. Tapi memang aku tuh pengen layer lagi biar lebih nutup. Secara memang teksturnya seperti yang aku bilang ya, ringan, so nggak masalah kalian mau layer. Cuman kalau misalnya dia tuh oksidasi, pada akhirnya semakin kalian layer biasanya nanti kemungkinan oksidasi menggelapnya itu lebih kerasa gitu. Jadi kalau misalnya mau yang natural, tipe bibir kalian juga nggak ada pinggiran bibir gelap, satu kali swipe aja udah bagus ya hasilnya di bibir. Seperti ini ya untuk shade 009 Glimmer, dipakai di bibir aku. Orange-nya fresh sih, bukan yang neon gitu. Jadi di tipe warm undertone, light medium kayak aku sih ini kesannya masih seger banget. Kalau kalian pengen bare face dan pakai warna orange yang fresh, ini sih bisa dijadikan pilihan. Tapi setelah udah ngeset matte yang powdery kayak gini, ini lagi-lagi oksidasi dan menurut aku orange-nya jadi ada sedikit kemerahan. Jadi apa ya, walaupun masih dominannya masih orange ya, tapi ada muncul kemerahan yang ngebuat itu jadi lebih deep dibandingkan sebelumnya. Dan untuk sebagai gambaran, konsepsi Timeforia Altera Blurring Lip Tint ini tuh hampir mirip dengan beberapa lip product yang udah aku coba, yaitu punya 3CE yang seperti ini. Ini kayak namanya Blurring Lip Tint atau apa, nanti aku akan tulis aja. Dan juga kalau dari brand lokal udah ada sih yang Wardah Airbrush ini, yang kayak gini. Ini konsepnya tuh dia awalnya watery gloss, yang lama-lama waktu ngeset matte itu jadi lebih ke powdery. Menurut aku mirip-mirip, teksturnya juga sama-sama ringan. Sebagai bayangan aja ya kalau misalnya kalian udah pernah nyobain dua lip product ini. Kalau untuk yang 3CE menurut aku stay-nya lumayan ada ya, karena aku udah tes ketahanan makan berminyak juga. Nanti kita akan lihat punyanya Timeforia ini kayak gimana. Sebelumnya aku akan masuk dulu ke shade yang ketiga ya. Jadi ini sebenarnya adalah warna pink yang menurut aku bakal banyak yang suka. Waktu lihat di official sih cakep ya. Yaitu di shade-nya namanya 006 Wish. Dan kalau dilihat warnanya bener-bener memang pinkishnya tuh fresh banget tuh, kayak warna pink. Ada sedikit keunguan tapi dominan masih pink. Dan sejauh ini pigmentasinya yang paling bagus ya. Ini nggak perlu aku celup lagi, kayak langsung bisa nutup di pinggiran bibir aku yang gelap. Tuh warna pinknya dipakai di bibir aku fresh banget, bukan pink yang neon sih menurut aku. Tapi memang ini lebih ke neutral cool sih, karena agak terang ya pinknya. Cuman tetap tone down gitu. Kalau kalian punya tipe undertone kayak aku masih oke nih dipakai bare face juga kelihatan segar.
Buat pecinta warna-warna pink ya. Dan setelah udah ngeset, seperti biasa dia rada oksidasi. Menurut aku lebih muncul nih warna keunguannya. Walaupun bukannya jadi ungu banget, tetep ya. Jadi menurut aku sih oksidasinya nggak separah itu sih, masih aman. Dan triknya itu tadi, kalau nggak mau terlalu gelap, mengaplikasikannya jangan terlalu tebal. Kayak 1 kali swipe. Ini coveragenya juga sudah cukup bagus. Khususnya di warna-warna yang lebih cenderung gelap natural ya. Pas aku coba hapus di shade 006 Wish ini memang kelihatan ya di situ dia ada stay-nya yang lebih kencang dari 2 sebelumnya. Karena memang ini warnanya lebih deep. Tapi memang bukan yang kencang banget gitu. Kayak masih ada ya kelihatan tuh pinggiran bibir aku yang gelap. Padahal ini baru aku hapus pakai micellar water. So, nggak sabar kan lihat ketahanannya kayak gimana. Dan btw kalau kalian salfok sama yang aku pakai di bibir aku, ini aku coba ombre dari lip tint-nya. Yang pertama, pastinya aku akan pakai shade yang 12 Hush sebagai base-nya. Karena memang nude pinkish-nya tuh masih natural dijadikan base. Udah gitu di bagian inner-nya aku akan pakai yang 006 Wish. Yang menurut aku warnanya juga masih nyambung, ada pinkisnya gitu. Dan memadukannya tinggal dikatup-katupkan aja ya, karena ini watery gitu teksturnya, dan dia udah merata sendiri dengan bagus di bibir. Dan hasilnya seperti ini. Perpaduan ombrenya masih pinkis ungu tipis yang natural gitu ya. Jadi bibir memang terlihat sehat. Tapi setelah udah ngeset, pastinya dia rada oksidasi seperti yang udah aku pakai di bibirku ini. Cuman masih kelihatan fresh ya di bibir aku, bukan yang jadi gelap banget. Oke, itu tadi ya untuk ketiga shade varian warna yang udah aku coba. Overall sih sebenarnya ini cantik-cantik semua menurut aku. Tapi memang ada satu warna yang aku suka, kalian pasti udah tahu, yaitu 12 Hush. Itu bener-bener cantik banget pinkisnya. Aku suka banget karena dia aku tuh natural gitu. Bahkan setelah dia sudah ngeset, pinknya masih cakep, nggak kelihatan yang gelap banget. Jadi kalau untuk daily, aku saran yang ini. Tapi kalau kamu lebih cenderung suka warna yang orange, glimmer tadi juga cakep sih, walaupun lama-lama rada kemerahan. Dan untuk yang shade terakhir, pasti semua orang suka, walaupun karena aku suka warna nude, aku lebih suka yang 012. So, ini bisa tergantung preferensi kamu masing-masing aja, kayak gimana. Dan aku akan kasih kesimpulannya di sini sambil bahas klaimnya tadi ya. Pas diaplikasikan di bibir, menurut aku dia teksturnya watery yang lembab gitu. Pigmentasinya bagus, khususnya di shade yang 006 langsung bisa nutup ya di pinggiran bibir aku yang gelap. Dan sesuai klaimnya, awalnya yang dia shine glossy gitu, setelah udah ngeset masuk ke matte. Atau kalau aku bilang sih lebih ke powdery matte ya. Berasanya ringan banget setelah udah set di bibir. Dan pas udah ngeset matte, pastinya dia transfer proof, nggak akan nempel-nempel ya. Itulah kenapa dia mungkin berani ngeklaim di sini all day stand. Nanti kita akan lihat untuk stay-nya apakah memang bener-bener awet seharian. Udah gitu yang terakhir blurring, memang iya setelah udah ngeset matte itu kesannya di bibir dia lebih ngeblurin garis-garis bibir aku, kelihatannya lebih smooth gitu loh. Walaupun memang setelah udah ngeset warnanya oksidasi. Tapi kategori oksidasinya menurut aku sih masih nggak parah ya, karena nggak sampai yang bener-bener gelap banget atau berubah warna. Dan sekarang aku akan kasih lihat aja tes ketahanannya kayak gimana. Kemarin udah sempet aku post di Instastory juga kalau aku mau tes ketahanan di produk ini. Menggunakan shade yang 006 Wish ya. Jadi di sini aku mau makan Korean food gitu, yaitu di Sabah. Buat kalian yang di Jogja udah cobain belum? Karena ini tuh tempatnya masih lumayan baru. Di sini tuh nggak cuman bisa buat makan aja, karena dia kan ada beberapa spot gitu. Bisa juga nih dipakai kumpul-kumpul buat K-popers ya. Karena memang untuk vibes-nya tuh udah Korean banget gitu. Dan ini adalah pesanan aku yang udah pasti berminyak berkuah ya, yaitu sundubu jjigae. Awalnya aku mau pesen jampong, tapi ternyata habis. Terus suami aku pesen jajangmyeon, nanti aku akan cobain juga ya. Dan seperti biasa aku nggak akan makan cantik sentuh-sentuhin bibir, nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya kayak gimana.
Oke, di sana sebenarnya ini pencahayaannya kurang terang, tapi aku pengen update sedikit ya kondisi bibir aku udah kelihatan kalau dia luntur untuk lip tintnya. Tapi untuk detailnya seperti apa, aku akan kasih tunjuk waktu udah sampai di rumah. Dan ini aku udah sampai rumah ya, aku akan kasih tunjuk dulu di masker aku. Kalau dilihat di situ dia nggak nempel sama sekali, karena memang kan setelah udah nge-set dia transfer proof. Jadi mau aku bawa lama tuh nggak akan nempel-nempel. Dan hasilnya di bibir aku kayak gini, bakal langsung aku zoom aja. Ya, ternyata dia luntur ya, hilang untuk lip tintnya kalau kita makan makanan yang berminyak pedes kayak tadi. Tuh detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Walaupun kalau aku perhatikan ada stain tipis, tapi tidak bisa menutupi pinggiran bibir aku. Jadi ini bener-bener tipis aja sih warna pink yang bersisa di bibir. Ini padahal aku udah pakai shade yang 006 ya. Itu pun warna yang paling gelap dari antara yang aku beli kali ini. Dan itu aku perginya udah dari sore, makanya udah malam sekitar jam 8. Jadi kan itu udah aku pakai seharian, bener-bener udah set di bibir. Ternyata setelah aku pakai makan berminyak berkuah pedas, hasilnya kurang tahan lama ya di aku. Bahkan nyaris hilang semua dengan ada stain tipis di bibir. So bisa dibilang sih ini bukan yang awet banget ya. Mungkin all day stain kalau kalian pilih warna-warna yang lebih gelap, aku nggak tahu apakah stainnya bakal lebih bagus, karena untuk warna yang paling gelapnya di aku 006. Hasilnya seperti itu, tadi kalian udah bisa lihat sendiri di bibir aku. Ya, melihat hasil tes ketahanannya sih ini memang belum bisa jadi favorit aku, tapi aku masih bisa pakai banget karena warnanya cakep ya, khususnya di 012 tadi yang harsh. Bener-bener secantik itu. Dan juga poin plusnya lagi berasa ringan di bibir. Kalau misalnya nanti dibuat pergi-pergi sih bisa aja kita bawa ya untuk di touch up kalau misalnya udah kayak luntur gitu. Kalau aku lihat sih dibandingkan dengan 3C ini dengan harga yang mungkin hampir mirip-mirip ya, ini stainnya lebih oke sih di aku. Walaupun bukan yang tebel banget tapi kayak lebih merata gitu loh dan gak yang bener-bener hilang seperti si punyanya Time4ya tadi. Tapi tetap ya untuk hasil di masing-masing bibir selalu aku ingatkan bisa beda-beda. Jadi kita pakai lip produk itu tetap cocok-cocokan. So mungkin buat kalian yang udah nyobain Time4ya yang Altera Blurring Lip Tint ini, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kayak gimana sih hasilnya di kalian? Apalagi kalau udah nyobain warna boldnya ya, coba komen-komen. Biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!